Lillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda, tentunya masih dalam tema kita pergi susah bertahan tersiksa. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasannya, tapi sebelumnya saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai akibat buka aib rumah tangga di sosial media. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Aduh. Permasalahan rumah tangga sekarang nih lebih variatif lagi karena ada sosial media, Bib. Kadang mungkin kita lihat ya biasanya yang pasang status tentang masalah keluarga itu kan biasanya ya perempuan. Karena biasanya yang suka lebih banyak ngomong itu kan perempuan. Tapi ini juga tidak sedikit laki-laki juga yang suka ngumbar-ngumbar masalah rumah tangganya di dalam sosial media. Nah ini gimana nih Bib? Kalau misalnya suami tidak bisa menjaga aibnya sendiri atau mungkin aib keluarganya ya ini harus kayak gimana? Mohon Ada penjelasannya. tanda-tanda status dari istri biasanya. Apa tuh Bib? Statusnya kayaknya sendiri enak ya. Waduh, itu tanda-tanda yang bahaya. Kode itu mah, Bib. Baik, Masya Allah menyebarkan aib. Menyebarkan aib ini banyak hadis daripada Nabi SAW, di antaranya Nabi SAW mengatakan siapa yang membukakan aib orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan aib dia di dunia dan di akhirat. Lihat, di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang membukakan aib orang, mengumbar-ngumbar aib orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka aib dia di dunia, kalaupun tidak di dunia, di akhirat. Kadang-kadang di dunia dan di akhirat dibukakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga pasangan rumah tangga. Tadi hadis umumnya. Di antaranya suami dia harus bisa menutupi aib istrinya. Tadi juga Ustadz Maulana mengatakan walaupun sama orang tua atau mertua. Karena kenapa? Kalau istri sering membukakan aib kepada orang tuanya, nanti orang tuanya akan benci kepada menantunya. Saya tahu aib ini kamu, saya tahu dari anaknya. Makanya seharusnya seorang istri itu harus di depan orang tuanya membanggakan suaminya. Ya. Supaya apa? Supaya suami tetap terhormat di depan mertua. Kecuali kalau memang sudah masalahnya terlalu berat. Ya, harus orang tua ikut campur. Nah kemudian apabila seorang suami membukakan atau mengumbar aib rumah tangganya atau aib istrinya, dikatakan oleh Nabi, dia akan aku bikin sulit nanti yaumal qiyamah. Hati-hati. Dan Nabi mengatakan apalagi urusan tempat tidur, maaf ya. Seorang suami yang menceritakan urusan tempat tidur bersama istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesusahan di dalam kehidupannya. Sampai Nabi katakan sejelek-jeleknya suami yang dia mengumbar menceritakan masalah tempat. Nabi katakan sejelek-jeleknya suami. Jadi suami tidak boleh, kalau tidak mau sulit kehidupannya, ya jangan umbar-umbar rumah tangganya. Iya ya, dibiasakan tuh jarinya dijaga. Kalau misalnya lagi ada berantem-berantem mungkin enaknya langsung ngobrol sama pasangan Ya, aja. cuman kan zaman sekarang kalau nggak ngumbar aib rumah tangga nggak dapat iklan. Aduh, banyak yang kesentil kalau ngomong itu, Bib. Baik, terima kasih Habib Muhammad, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangannya lagi yang tinggi, silahkan. Baik, ibu yang sebelah kanan deh kayaknya nih. Silahkan ibu, namanya siapa, dari mana, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Cariwen dari Majelis Taklim Masjid Cariwen, Siti Cariwen dari Bu Siti Majelis Cariwen, Taklim Cariwen. Baik. Masjid Agung Indramayu. Baik, tepuk tangan dulu dong. Silakan ibu, pertanyaannya apa dan mau bertanya sama siapa nih? Mau bertanya sama Pak Ustadz Syam. Pak Ustadz Syam, baik Siap, siap. mangga Ibu Wen. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak Allah Subhanahu wa taala. Ulang. Apakah menjadikan talak
Apakah benar Allah Subhanahu wa Gak taala pakai sallallahu. Allah subhanahu. Subhanallahu wa taala Iya. Apakah menjadikan Allah apakah Allah Subhanahu Subhanallahu Apakah taala Allah Subhanahu wa taala? Subhanahu wa taala Ulangi lagi. Apakah Allah? apakah Allah Subhanallahu wa taala Apakah Allah Subhanahu wa apakah taala? Allah Subhanahu wa taala Ya. menjadikan talak sebagai pintu darurat agar seseorang tidak tersiksa dalam pernikahannya? Tolong jawab Pak Ustadz Syam. Siap Ibu. Baik. Tepuk tangan dulu. Nanti Hebat. pulang dari sini latihan ya. SWT subhanahu wa ta'ala. Biasanya bisa cuma lagi ini tegang ya Bu masuk Ini TV namanya grogi. lagi garogi. Lagi grogi, wajar. Baik, makasih ya Ibu ya. Ustaz Syam boleh langsung dijawab Siap, terima silakan. kasih Mas Mikdad, Tabe Guru Kusat Maulana Habib Muhammad serta jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Termasuk ayat yang panjang ketika membahas tentang tolak ini. Karena memang Allah tidak serta-merta menghalalkan tolak itu. Betul tadi kata Ibu bahwa tolak itu adalah pintu darurat. Pintu darurat bukan berarti tidak boleh dilewati. Boleh dilewati. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu, syarat-syarat tertentu baru boleh melewati daripada pintu darurat tersebut. Sebagaimana di pesawat ada pintu darurat tapi tidak boleh serta-merta dibuka pintu darurat tersebut. Maka subhanallah, betulkah ini adalah cara Allah supaya seorang terbebas daripada penyiksaan ataupun kezaliman? Jawabannya betul, karena ayat tentang perceraian tadi, sarrihuhunna bima'ruf. Kalau mau bertahan dengan baik, kalau mau bercerai dengan baik. Jangan bertahan lalu ada kezaliman di dalamnya, jangan juga bercerai lalu ada kezaliman di dalamnya. Jadi baik bertahan ataupun bercerai, keduanya tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Kalau bertahan usahakan tidak ada kezaliman di dalamnya. Kalaupun bercerai tidak ada juga kezaliman di dalamnya. Adakah orang setelah bercerai zalim? Ada. Subhanallah, tidak mau dia tanda tangani surat perceraian, tidak mau datang misalnya, atau tidak memberikan nafkah terhadap anaknya karena anaknya dibawa oleh mantan istrinya, dia tidak mau kasih lagi nafkah, zalim. Setelah bercerai malah tambah zalim. Adakah kezaliman dalam bertahan? Ada juga. Dia paksa bertahan pernikahan tapi ternyata dalam pernikahannya yang ada cuma kezaliman, kekerasan lisan, kekerasan tangan, kekerasan perasaan. Subhanallah, tiap hari tiap saat disakiti pasangannya. Maka kata Al-Quran, kalau bertahanlah dengan baik. Kalaupun bercerai berpisahlah dengan bima'rufin, dengan baik. Karena keduanya adalah sesuatu yang diciptakan Allah supaya tidak ada kezaliman di dalamnya.
Baik, Masya Allah. Jadi mungkin sebenarnya di dalam mempertahankan hubungan juga belum tentu baik ya kalau misalnya terlalu banyak kezoliman yang membahayakan diri membahayakan gitu ya. nyawa, membahayakan akidah paling parah. Iya. Ya, kalau bertahan dipaksa keluar dari Islam misalnya. Betul. Ya, diajak sama-sama masuk sekte-sekte yang sesat Iya, misalnya. karena banyak teman-teman yang broken home juga pada akhirnya sadar bahwa oh ternyata perceraian itu baik karena kalau saya melihat terus-terusan orang tua saya berantem katanya malah nggak baik juga buat kesehatan Nular, mental nular, saya. ya. Baik, Siap. Masya Allah. Terima kasih guru. Sama-sama, Ustaznya, Masya Ustaz. Allah. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya pertanyaannya ya. Baik jemaah akan kita lanjutkan nih pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa ini. Sebelumnya saya panggilkan dulu nih guru kita Habib Muhammad. Habib, Masya Allah ini tema kita hari ini kan sebetulnya lebih membahas bagaimana kita bisa bertahan kalau kita sudah terlalu banyak tersakiti gitu ya atau terzolimi di saat dalam pernikahan. Habib, sebenarnya gimana nih caranya supaya kita bisa mempertahankan hubungan rumah tangga sekalipun misalnya hati kita udah sering banget disakiti. Nah ini mohon jawabannya silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara bertahan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menjadikan suatu pernikahan itu buat tenang. Bu, udah minum obat angin? Allah itu menjadikan satu pernikahan itu untuk tenang, bukan untuk ribut-ribut, bukan untuk sakit hati. Makanya di dalam suatu pernikahan itu butuh banyak sabar. Imam Ghazali itu menuliskan sekian adabnya suami terhadap istri, bukannya istri saja harus beradab dengan suami. Suami juga punya adab-adab, punya ketentuan bersama istri. Jadi dituliskan sama Imam Ghazali, ada adabnya suami terhadap istri, juga adabnya istri terhadap suami. Nah, untuk biasanya seperti kita harus ada orang penengah. Tapi yang penengah ini harus orang yang adil, orang yang mengerti agama. Pernah diceritakan Rasul juga punya masalah, bukan masalah besar tapi tetap namanya seorang istri, seorang perempuan, bahkan dengan seorang nabi pun dia suka komplain misalnya. Nabi padahal. Pernah suatu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu sama Rasul SAW punya sedikit permasalahan. Tapi beliau cari garis tengah. Apa jalan penengahnya, siapa yang beliau panggil? Kebenaran mertua beliau itu seorang yang adil, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk supaya ada kejelasan dua belah, yang satu mengeluarkan unek-uneknya, yang satu mengeluarkan unek-uneknya. Supaya apa? Supaya sakit hati ini terkeluarkan. Jadi jangan istri jangan mendem aja, atau suami juga jangan mendem aja. Kalau memang sudah tidak sinkron lah, boleh dibahasakan anak sekarang nih, tidak sinkron lagi nih suami dengan istri, panggillah orang yang mengerti agama, diajak ngobrol, nasihat tentang agama. Jadi makanya kalau kita hadir acara akad nikah kan suka ada nasihat agama tuh. Betul. Dengerin walaupun pengantin yang sudah lapuk. Maksudnya sudah lama. Iya, Itu nasihat bukan juga untuk pengantin baru Iya, saja. karena tidak ada yang berpengalaman dalam pernikahan. Betul, Semua betul. tetap belajar ya. Bib. Betul. Baik Habib, Masya Allah terima kasih. Mungkin sekarang kita minta Ustadz Maulana untuk menarik kesimpulan dari tema kita hari ini. Silakan Ustadz. Pergi susah, bertahan tersiksa. Inilah permasalahan rumah tangga yang terjadi. Ketahuilah permasalahan rumah tangga itu selesaikan dengan 4 cara. Yang pertama berdoa, meminta tolong kepada Allah sehingga permasalahan itu dimudahkan dan diselesaikan. Yang kedua bersabarlah, atas setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, akan mendapatkan pahala derajat yang luar biasa. Maka istri harus sabar dan suami. Ingat, suami yang sabar, istri harus taat. Yang ketiga, maka usahakan dalam permasalahan ini, yuk komunikasi. 1, 2, 3. Komunikasi. Komunikasikan. Karena kalau diam-diaman bahaya. Sehingga ada sigat taklid di situ. Janji seorang suami terhadap istri. Diantaranya
tidak boleh menyakiti, tidak boleh tidak menyapa, tidak boleh tidak menafkahi, dan tidak boleh tidak ada kabar atau ghosting. Terakhir, apalagi? Yang keempat adalah hindari konflik. Yang bisa memecahkan konflik, menghindari konflik itu, yang kalau ini aku bahas ini, nanti dia tersinggung marah, maka hindari. Lakukan 4 cara ini. Waduh, ujungnya agak serem ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Maulana. Selanjutnya kita tutup dengan doa, insya Allah dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله jaga rumah tangga kami ya Allah, jagalah diri kami, jaga harta kami, jagalah anak cucu keturunan kami ya Allah dari segala macam mara bahaya yang ada di langit dan juga yang ada di bumi ya Allah, dan Engkaulah yang maha melindungi hamba-hambamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jamaah, terima kasih guru-guru kita, terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya Mikdata Dausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.